Mari belajar tentang hadis dhaif. Hadis lemah atau hadis dhaif, bahasa Arabnya hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, tetapi perawinya hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu ialah informasi yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya bukan perkataan Nabi Muhammad. Hadisin membagi hadis ke dalam 3 kategori, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Kategori ini dibagi berdasarkan kualitas hadis dengan ukuran kualitas perawi dan ketersambungan sanadnya. Kualitas hadis yang paling tinggi adalah sahih, kemudian hasan, dan terakhir dhaif. Tentang pahala sholat, hadis yang menyebutkan pahala besar bagi sholat 6 rakaat juga termasuk contoh hadis dhaif yang beredar di masyarakat. Mengapa hadis tersebut dhaif? Kelemahan pada sanad. 2. Tidak memenuhi kriteria. Hadis dhaif sebab terputusnya sanad. 1. Al-mursal. Pengertian: hadis yang disampaikan oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah tanpa menyebut sahabat. Pendapat ulama tentang kehujahannya: 1. Boleh dijadikan hujah secara mutlak. 2. Tidak boleh dijadikan hujah secara mutlak. 3. Boleh bila ada penguat seperti didukung riwayat lain. Contoh, qala Rasulullah SAW, bainanna wa bainal munafiqina suhudul isya'i wa subahi la yastati'una. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Malik dari Abdurrahman Daihudullah dari Sa'id bin Mutasayyab. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu kepada Sa'id bin Mutasayyab tidaklah disebutkan dalam sanad di atas. 2. Al-munqati. Pengertian: hadis yang terputus sanadnya karena ada rawi yang tidak disebutkan atau tidak dikenal. Contoh, iwalaitumuha Abu Bakrin faqawiyun amin. Hadis di atas telah mengalami keterputusan sanad, yaitu seorang perawi yang bernama Syari'. Ia mestinya berada di antara At-Tasawri dan Abu Ishaq, karena At-Tasawri nyatanya belum pernah mendengar sama sekali hadis dari Abu Ishaq secara langsung. Ia mendengarnya dari Syari', Syari' dari Abu Ishaq. 3. Al-Mu'dal. Pengertian: hadis yang 2 rawinya atau lebih gugur secara berurutan sehingga sanadnya sangat lemah. Contoh, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Imam Malik dalam kitabnya itu tidak menyebutkan 2 orang rawi yang beriringan antara dia dengan Abu Hurairah. 2 orang rawi yang gugur itu diketahui melalui riwayat Imam Malik di luar kitab Al-Muwatta. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang seorang rawinya atau lebih gugur dari awal sanad secara berurutan. Contoh hadis mu'allaq: qala al-Bukhari qalat Aisyah radhiyallahu an kana nabiyyu yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Di sini Bukhari tidak menyebutkan rawi sebelum Aisyah. Antara Bukhari dengan Aisyah ada beberapa orang yang tidak disebutkan namanya. Sebab itu hadis tersebut dinamakan hadis mu'allaq. Hadis mudallas, hadis yang aib atau cacat pada sanadnya disembunyikan oleh perawi agar terlihat baik. 1. Tadlis al-isnad. Perawi menghilangkan nama gurunya atau lebih dari sanad lalu meriwayatkan dari guru di atasnya dengan lafal yang ambigu. 2. Tadlis asyub. Perawi menyebut gurunya dengan nama atau julukan yang tidak terkenal untuk menyamarkan identitas guru tersebut, biasanya karena gurunya lemah. Contoh, diriwayatkan oleh Nu'aim bin Ibnu Rasyid dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah sekali-kali memukul orang perempuan dan juga tidak seorang pelayan, melainkan jika ia berjihad di jalan Allah. Yaitu keterangannya adalah, kalau diuraikan secara sederhana, maka sanadnya adalah A. Al-Nu'aiman, B. Al-Zuhri, C. Urwah, D. Aisyah. Dengan kajian sederhana dari susunan tersebut, maka yang disimpulkan bahwa
Zuhri mendengar riwayat di atas dari Urwah. Karena memang biasa Zuhri meriwayatkan darinya. Padahal anggapan itu salah, sebab Imam Hatim berkata, Zuhri tidak pernah mendengar hadis di atas dari Urwah. 2. Contoh hadis mudalas asyuk. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Jurayj memberitakan kepadaku sebagian Bani Abu Rafiq dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Abu Yazid mentala Abu Rukonah dan saudara-saudaranya atau Rukanah dan menikahi seorang wanita dari kabilah Muzinah. Ibnu Jurayj nama aslinya adalah Abdul Malik bin Ibnu Aziz bin Jurayj. Ia istiqoh tapi disifati tadlis, sekalipun ia meriwayatkan hadis ini dengan ungkapan tegas, tapi ia menyebutkan nama syekhnya yaitu Bani Abu Rafiq. Pada ulama berbeda pendapat tentang syekh ini. Pendapat yang sahih adalah Muhammad ibn Ubaidillah bin Abu Rafiq. Gelar tajrihnya adalah matruk atau dusta. 3. Contoh hadis mudalas syawiyah. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-I'lal. Dia berkata, aku mendengar bapakku, lalu ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan Ishaq bin Rahawi dari Baqiyah bin Walid, dikenal sebagai salah seorang perawi yang banyak melakukan tadlis. Ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu al-Asadi dari Nafi dari Ibnu Umar sebuah hadis. Janganlah engkau memuji keislaman seorang hingga engkau mengetahui simpul pendapatnya. Penyebab hadis dhaif selain faktor terputusnya sanad. Al-Mundha'af. Hadis al-mundha'af atau yang dilemahkan, pengertian secara definisi adalah salah satu jenis hadis dhaif yang kelemahannya diperdebatkan ulama. Sebagian menilainya lemah, sebagian lain menilainya kuat. Tingkat kelemahannya paling ringan di antara hadis dhaif. Contoh hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza la'anal abdu syaitana qala syaitanu bal alaik. Artinya, jika seorang hamba melaknat setan, setan berkata, justru laknat itu kembali kepadamu. Hadis ini sangat lemah karena ada perawi matruk atau yang ditinggalkan, sehingga termasuk hadis al-mundha'af dan tidak dapat dijadikan hujah. Al-Mudharib berasal dari kata ittoro yattaribu ittiroban fahuwa mudharibu, yang artinya goncangan dan bergetar. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan pada beberapa segi yang berbeda, tetapi sama dalam kualitasnya. Jadi hadis mudharib adalah hadis yang kontra antara satu dengan yang lain, tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditaruh atau tidak dapat dicari yang lebih unggul dan sama kekuatan kualitasnya. Contoh hadis seperti hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku melihat engkau beruban. Rasulullah menjawab, sayyibatni hudun wa akhawatuha, yang artinya membuat uban rambutku surat Hud dan saudara-saudaranya. Dari Ad-Darukni berkata, hadis ini mudharib karena diriwayatkan melalui Abu Ishaq dan diperselisihkan dalam sekitar 10 segi masalah. Al-Maqlub berasal dari kata qalaba yaqlibu qalban fahuwa maqlubun, berarti mengubah, mengganti, berpindah, dan membalik. Secara istilah adalah hadis yang terbalik baik pada sanad atau pada matan. Jadi hadis maqlub adalah hadis yang terbalik, susunan kalimatnya tidak sesuai dengan susunan yang semestinya, terkadang mendahulukan yang seharusnya diakhirkan atau sebaliknya, atau mengganti kata lain dengan tujuan tertentu. Contoh hadis maqlub, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berkata, Faida ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan al-maq'adatihi mustaqbilal qiblati mustadbiros syami, yang artinya, maka ketika itu aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di antara bangku menghadap kiblat dan membelakangi Syam. Hadis di atas dimaklubkan menjadi mustaqbilal syami mustaqbirul qiblati, yang artinya menghadap Syam dan membelakangi kiblat. D. Asyad berasal dari kata syada fahuwa syad, yang berarti ganjil
tidak sama dengan yang mayoritas. Secara istilah menurut beberapa pendapat adalah mukhalafatus sakoti liman wahuwa au syaku minhu. Periwayatan orang syiko menyalahi periwayatan orang yang lebih syikoh. Ma faroda bihi syakotu minasyakoti. Periwayatan seorang syikoh sendirian dari orang-orang syikoh lain. Man faroda bihi rawi sawa'u kana syikotan au ghaira syikoti khalafa ghairahu am lam yukhalif. Periwayatan seorang perawi secara sendirian, baik ia syikoh atau tidak, baik ia menyalahi periwayatan yang lain atau tidak. Jadi hadis syadz adalah hadis yang ganjil karena hanya dia sendiri yang meriwayatkannya atau periwayatannya menyalahi periwayatan orang syikoh atau yang lebih syikoh, dan terakhir ini pendapat yang sahih. Contoh hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi melalui Abdul Wahid bin Zayyad dari Al-A'mashi dari Rasulullah bersabda, marfu' Abu Sholih dari Abu Hurairah secara marfu'. Al-munkar berasal dari kata ingkaro yangkari ingkaro afhuwa munkar, menolak, tidak menerima, lawan dari kata ikrar. Mengakui dan menerima secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dhaif atau hadis itu bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat. Contoh hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam Jami' 3368 dengan jalan dari Hammad. Haddatsana Hammad bin Isal Juhaniyu an Handalah bin Abi Sufyan al-Jumahi Nafi ibni Abdillahi an Abi an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fit du'a'i lam yakhutuhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Isa al-Juhani dari Handalah bin Abu Sufyan al-Jumahi dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa tidak menurunkannya sehingga mengusap wajah beliau dengan kedua tangannya. Setelah mengeluarkan hadis ini, At-Tirmidzi berkata, ini hadis gharib dan aku tidak menjumpainya kecuali dari jalan Hammad bin Isa dan ia meriwayatkannya seorang diri. Al-matruk. Dari segi bahasa, matruk dari kata taroka yatriku tarma fahuwa matruk. Tertinggal dalam istilah adalah hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Contoh matruk: Huwaini birubnu Sa'idin Azdiyu Anid Dhahak
Ani ibni Abbasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum istiyadil ma'ruf fa innahu yamna'u masari as-sawu wa alaikum bisodaqatis sirri fa innahu tutfi'u adamallahi azza wa jalla. Juwainir bin Sa'id al-Asdi dari Doha dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hendaklah kalian berbuat ma'ruf kepada ia dapat menolak kematian yang buruk, dan hendaklah kamu bersedekah secara tersembunyi, karena sedekah tersembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sanad ini terdapat rawi yang bernama Juwainir bin Sa'id al-Asdi an-Nasai. Daruqutni mengatakan bahwa hadisnya ditinggalkan matruk. Ibnu Ma'in berkata, ia tidak ada apa-apanya. Menurut Ibnu Ma'in, ungkapan tidak ada apa-apanya ini berarti berteduh berdusta. Hukum hadis do'if. 1. Tidak boleh diamalkan. Hadis do'if tidak memiliki kekuatan hukum, tidak boleh digunakan dalam ibadah atau muamalah. 2. Boleh diamalkan dalam fadhailul amal. Dalam kurung, dengan syarat kedo'ifan tidak parah, ada dasar dari sumber sahih, tidak bertentangan dengan prinsip syariat. 3. Boleh diamalkan secara mutlak, dalam kurung jika tidak ada yang menentang. Kedhaifan tidak terlalu parah, tidak berkaitan dengan akidah atau hukum fundamental. Tidak ada hadis sahih yang bertentangan. Kesimpulan, mayoritas ulama sepakat hadis dhaif tidak boleh jadi dasar hukum krusial. Pendapatan ulama terpandang mengenai hadis dhaif. Pendapat beberapa ulama tentang hadis-hadis dhaif untuk fadhailul amal, dalam kurung keutamaan amal. Di kalangan ulama, ustadz dan kiai sudah terbesar bahwa hadis-hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul amal. Mereka menyangka tentang bolehnya itu tidak ada khilaf di antara ulama. Mereka berpegangan kepada perkataan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa bolehnya hal itu sudah disepakati oleh ahli ilmu. Apa yang ditanyakan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang adanya kesepakatan ulama yang memperbolehkan memakai hadis dhaif untuk fadhailul amal ini merupakan satu kekeliruan yang nyata, sebab ada ulama yang tidak sepakat dan tidak setuju digunakannya hadis dhaif untuk fadhailul amal. Ada beberapa pakar hadis dan ulama-ulama ahli tahqiq yang berpendapat bahwa hadis dhaif tidak boleh dipakai secara mutlak, baik hal itu dalam masalah ahkam, dalam kurung hukum-hukum, maupun fadhail. Menurut Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidut Tahdits, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadhailul amal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga di dalamnya kitab Fathul Mughis. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hazm. 1. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam kurung ahli hadis zaman sekarang ini, ia berpendapat, pendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan aku tidak meragukan tentang kebenarannya. 2. Menurut para ulama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena Pertama, hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang mengamalkan sesuatu dengan prasangka, bukan sesuatu yang pasti diyakini. Firman Allah Azza wa Jalla,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna dhanni la yughni minal haqqi syai'a. Artinya, sesungguhnya sangka-sangka itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Nabi SAW bersabda, Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Artinya, jauhkanlah dirimu dari sangka-sangka, karena sesungguhnya sangka-sangka itu sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, kata-kata fadhailul a'mal menunjukkan bahwa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Adapun hadis dhaif itu sekedar penambah semangat targhib atau untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadis atau riwayat yang sahih. Yang ketiga, hadis dhaif itu masih meragukan apakah sabda Nabi SAW atau bukan. Rasulullah SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Artinya, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu menuju kepada yang tidak meragukan. Yang kedua, kata-kata fadhailul a'mal menunjukkan bahwa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Adapun hadis dhaif itu sekedar penambah semangat tarhib atau untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadis atau riwayat yang sahih. Ketiga, hadis dhaif itu masih meragukan apakah sabda Nabi SAW atau bukan. Rasulullah SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Artinya, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu menuju kepada yang tidak meragukan. Yang keempat, ada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkataan Imam Ahmad. Apabila kami meriwayatkan masalah yang halal dan haram, kami sangat keras harus hadis yang sahih. Tetapi apabila kita meriwayatkan masalah fadhail, targhib wa tarhib, kami tasahul, bermudah-mudah. Kata Syekhul Islam, maksud perkataan ini bukanlah menyunahkan suatu amalan dengan hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena masalah sunnah adalah masalah syar'i, maka yang harus dipakai pun haruslah dalil syar'i. Siapa yang mengabarkan bahwa Allah cinta pada suatu amalan, tetapi dia tidak bawakan dalil syar'i, hadisnya sahih, maka sesungguhnya dia telah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, sebagaimana dia menetapkan hukum wajib dan haram. Yang kelima, pendapat lainnya yaitu Syekh Ahmad Muhammad Syakir menerangkan tentang maksud perkataan Imam Ahmad Abdurrahman bin Mahdi dan Abdullah ibnul Mubarak tersebut. Beliau berkata bahwa yang dimaksud tasahul bermudah-mudah di sini ialah mereka mengambil hadis-hadis hasan yang tidak sampai ke derajat sahih untuk masalah fadhail. Karena istilah untuk membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan belum terkenal pada masa itu. Bahkan kebanyakan dari ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, hanyalah membagi derajat hadis itu kepada sahih atau dhaif saja. Sedangkan yang dimaksud dhaif itu sebagiannya adalah hadis hasan yang bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Penguat pendapat ulama. Sebagai tambahan dan penguat pendapat ulama yang tidak membolehkan dipakainya hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, saya bawakan pendapat dari Subhi Sholih. Ia berkata, menurut pendapat agama yang tidak diragukan lagi bahwa riwayat lemah tidak mungkin untuk dijadikan sumber dalam masalah ahkam syar'i, dan tidak juga untuk fadlillah akhlak targhib wa tarhib, karena sesungguhnya zan atau persangkaan tidak bisa mengalahkan yang hak sedikit pun. Dalam masalah fadhail, sama seperti ahkam, ia termasuk pondasi agama yang pokok dan tidak boleh sama sekali bangunan pondasi ini lemah yang berada di tepi jurang yang dalam.
Oleh karena itu, kita tidak bisa selamat bila kita meriwayatkan hadis-hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, meskipun sudah disebutkan syarat-syaratnya. Kemudian syarat-syarat diterimanya hadis dhaif untuk fadhailul a'mal di atas sudah saya kemukakan bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm tentang tidak terimanya hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Akan tetapi tentunya sejak dulu sampai hari ini masih saja ada ulama yang memakainya. Oleh karena itu saya bawakan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang syarat-syarat diterimanya hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Beliau berkata, sudah masyhur di kalangan ulama bahwa ada di antara mereka orang-orang yang tasahul, bermudah-mudah atau menggampang-gampangkan dalam membawakan hadis-hadis fadhail. Adapun banyak di antaranya yang dhaif, bahkan ada yang maudhu' palsu.